Ya, pemirsa, puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan juga Minggu mendatang. Jika terjadi kemacetan, menurut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, biaya tol akan digratiskan. Kalau arus balik itu yang paling bahaya itu adalah gerbang tol yang keluar atau masuk di Pastur misalnya itu ya. Kalau yang besar itu di Cikarang dan sebagainya. Saya sudah minta tadi Menteri Jasa Marga ya, terus operator jalan tol juga saya panggil siang ini untuk koordinasi. Nah, kalau mau detailnya coba tanya Pak Menteri PU deh, jangan diem aja Menteri PU-nya. Ya, mesti bantu. Kami itu sudah mengingatkan kalau gerbang-gerbang tol itu kami sudah usulkan kalau macet harus digratiskan atau harus dibuka. Nah, kedua, pintu-pintu exit tol itu tidak boleh yang Ya, pemirsa, sebelum saya ke Pak Edi yang masih terhubung bersama kami, saya memberi kesempatan ke Bu Ellen terlebih dahulu. Ibu, bagaimana Ibu melihat langkah yang akan diambil oleh pemerintah ini menggratiskan pintu tol? Tepat. Ya, tadi ada beberapa ya, cuman yang saya agak ragu bagaimana himbauannya adalah supaya masyarakat mengatur perjalanannya. Kita kan nggak saling kenal sama yang lain ya. Bagaimana kalau kita bisa mengatur dengan yang lain? Barangkali yang diperlukan oleh masyarakat adalah informasi, informasi kondisi, informasi kondisi jalan, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu yang harusnya diinformasikan. Kalau kita disuruh semua masyarakat mengatur supaya jangan sama-sama, kan nggak tahu gimana caranya, itu usulan yang menurut saya sangat tidak ada artinya gitu ya. Nah, tapi yang lain-lainnya is okay, bahwa ada keinginan untuk ada yang pertama tadi yang saya ingat ada kontraflow. Mohon hati-hati, beda kontraflow yang ketika arus mudik kemarin. Karena ketika arus mudik hampir semua orang perjalanannya ke arah satu arah ke timur. Tapi kalau besok-besok ini itu masih ada mereka yang ingin pulang kampung sesudah Lebaran. Buktinya saat ini kan di Brebes juga masih terjadi kemacetan arah ke timur. Ya, jadi memang kontraflow itu bisa dilakukan asalkan benar-benar arus dari sebaliknya itu benar-benar kosong, karena kalau tidak itu adalah yang paling rendah keselamatannya gitu ya. Sangat ya khawatirkan kalau jalan tol diberikan kontraflow tetapi informasinya itu tidak nyampe kepada mereka yang menggunakan arus sebaliknya. Oke, jadi di sini yang penting adalah informasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Saya tanya ke Pak Edi nih, Pak Edi, apakah ada kerjasama begitu atau upaya untuk memberikan informasi lebih kepada pengguna jalan di mana letak titik-titik kemacetan begitu sehingga mereka bisa menghindari? Iya, kita melalui jajaran petugas di wilayah, ada di Lantas Polda, kemudian ada di Sub-Disub, kita sudah berikan himbauan, kita sudah berikan informasi tentang jalan-jalan alternatif yang dimungkinkan untuk dilalui. Halo? Ya, Pak Edi. Tadi juga disebutkan bahwa akan digratiskan tol jika terjadi kemacetan. Nah, apakah ini sudah ada definisi kemacetan ini seberapa panjang sampai akhirnya bisa digratiskan pintu tolnya? Kalau sementara ini yang kita sepakati, kalau boleh tidak lebih dari 5 km ini sudah harus diambil langkah-langkah emergensi begitu. Berarti dari pemerintah ini akan terus memantau seberapa panjang sudah antrian di setiap masing-masing pintu tol begitu? Iya, oleh petugas yang ada di lapangan terus kita lakukan pemantauan. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa memang tidak mudah mengarahkan masyarakat untuk bagaimana bisa diarahkan perjalanannya, tetapi kita sudah bekerja sama dengan jajaran petugas di wilayah, sudah dilakukan satu propaganda, sudah dilakukan satu informasi, kemudian juga melalui berbagai informasi-informasi yang diberikan oleh petugas, silakan masyarakat untuk memilih alternatif yang ada. Jadi jangan serta-merta semua masuk di tol, itu sudah kita lakukan ya.
Ya, Pak Edi, belajar dari yang terjadi di Brexit pada Senin lalu, publik sangat membutuhkan beberapa fasilitas seperti misalnya posko kesehatan, toilet, atau semacam pos untuk mengisi BBM. Apakah fasilitas-fasilitas ini akan diadakan atau ditambah untuk menghadapi arus balik? Iya, belajar dari pengalaman kemarin, kita menjelang H-1 itu kita tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli kita melakukan rapat koordinasi dengan Polantas, dengan semua stakeholder termasuk Pertamina. Pertamina akan menyediakan kemasan-kemasan eceran ya, mulai 10 literan, 5 literan itu sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan ini segera bisa dioperasikan. Itu yang kami terima informasi dari pihak Pertamina. Kemudian terkait dengan fasilitas toilet, ini kita sudah koordinasi dengan pengelola jalan tol untuk bisa menambah toilet-toilet portable yang ada di rest area begitu. Dalam kondisi macet, Pak, bagaimana membantu untuk distribusi kemasan eceran seperti ini? Saya kira pihak Pertamina sudah mengatur strategi ya. Saya kira sejak awal mereka sudah mendistribusikan bensin-bensin itu pada titik-titik yang potensi kemacetan di sana. Baik, jadi memang ada beberapa titik yang sudah diprediksi akan mengalami kemacetan di arus balik nanti, begitu Pak Edi ya? Iya, betul. Ya. Oke, dan pemerintah juga sudah memetakan titik-titik ini, serta sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Iya, benar. Bisa dijamin Pak, tidak akan terjadi kemacetan sepanjang 20 km lagi seperti hari Senin lalu? Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita melakukan sinergitas, kita melakukan koordinasi sebaik mungkin, mudah-mudahan arus balik bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Untuk jangka panjang Pak, apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah ada pemetaan yang agar tidak terjadi lagi kemacetan yang mengurangi kenyamanan bagi mereka yang menggunakan jalan atau juga para pemudik? Ya tentunya ini tidak terlepas dari satu perencanaan yang lebih matang lagi. Saya kira kita akan evaluasi secara komprehensif begitu. Tapi yang pasti memang kita tahu jalan atau kapasitas yang ada memang tidak didesain untuk angkutan lebaran. Pada saat normal toh juga mencukupi begitu. Karena ini kapasitas jalan yang ada seperti ini, kemudian volume lalu lintas sangat luar biasa. Nah ini tidak bisa dihindarkan lagi kemacetan. Nah upaya yang kita lakukan tentunya nanti tata kelola atau optimalisasi daripada manajemen rekayasa lalu lintas yang jauh lebih baik akan kita persiapkan. Baik Pak, ya jadi memang kita bisa berharap ya Pak ya, bahwa pemerintah hadir gitu untuk membantu kenyamanan para pemudik kembali ke Jakarta dan ke tempat mereka masing-masing. Baik Pak Edi, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Berita 1 TV pada malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Ellen. Bu, jadi sudah dipetakan titik-titik kemacetannya di mana saja dan sudah ada langkah antisipasi. Menurut Anda yang sudah disebutkan oleh Pak Edi ini sudah cukup atau masih ada lagi sebetulnya yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebenarnya ini kan untuk yang akan arus balik saja ya. Jadi maksudnya langkah-langkah itu sangat bisa menolong agar tidak terjadi lagi kemacetan yang luar biasa seperti itu. Kalau masih kecolongan lagi ya keterlaluan lah ya. Harusnya itu bisa dilakukan. Dan upaya-upaya juga harus dibantu informasi kepada masyarakat. Itu yang sangat penting. Ada lagi satu informasi yang mungkin belum semua tahu, bahkan banyak sekali yang tidak tahu, adalah layanan darurat medik itu di 119. Nah itu memang itu untuk meminta pertolongan ambulans, tetapi kalau misalnya terjadi kemacetan, kemudian ambulans itu belum datang, layanan darurat medik itu operatornya akan memberitahu, tentu saja dengan bantuan tenaga medis yang ada di situ, cara-cara untuk menolong pertolongan pertamanya. Jadi kalau dia misalnya terlalu banyak menghirup udara kotor atau kelelahan, harus diapakan
itu janji dari Kementerian Kesehatan, itu barangkali itu perlu disosialisasikan sehingga kita tidak membiarkan anggota keluarga kita yang di dalam mobil kemudian sudah kelelahan, sudah sakit, sudah apa tidak mendapatkan pertolongan apa-apa. Mungkin bisa dibantu dengan panduan dari tenaga medis melalui 119 itu. Oke, dan memang ini terjadi ya Bu ya di macet panjang menjelang exit Brebes Timur ini ada beberapa orang, belasan bahkan ini yang sampai meninggal dunia disebabkan katanya karena kelelahan. Ini ya, itu ada berbagai disayangkan. sebab sih sebenarnya ya. Itu belum terkonfirmasi dengan baik. Sebenarnya ada apakah seluruhnya itu memang karena kemacetan? Itu perlu dievaluasi, dilihat lagi. Mungkin juga media bisa membantu untuk konfirmasi itu, karena ya memang itu menurut saya sangat fatal ya kalau sampai terjadi seperti itu. Tetapi apakah memang itu kejadian di 3 hari H-3 itu atau memang di 1 hari atau memang betul-betul hanya karena kemacetan atau sudah ada penyakit sebelumnya, itu kan ada mestinya dikonfirmasi lagi. Oke, Bu, ini jika memang kemacetan kan mobil sedemikian padat sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan, sepertinya bergerak saja pun sulit. Apa yang harus dilakukan jika memang ada kegawat daruratan seperti tadi? Apakah memang harus ada lajur khusus bahu jalan yang tidak boleh digunakan gitu, atau ada infrastruktur lebih seperti penggunaan helikopter atau apa? Ya sebenarnya sih yang tadi disampaikan bahwa ada bahu jalan itu tujuannya bahu jalan memang untuk kondisi darurat. Kalau tidak ada bahu jalan atau bahkan orang-orang menggunakan bahu jalan itu untuk lewat, maka ketika ada kemacetan tempat untuk darurat itu jadi nggak ada. Jadi memang bahu jalan penting dan itu tidak boleh dilewati kalau bukan karena kondisi darurat. Itu juga terjadi di semua jalan tol, harusnya seperti itu. Tapi kita lihat bahu jalan itu justru digunakan untuk mendahului kendaraan yang lain. Padahal itu jangan. Itu memang kalaupun tidak ada bahu jalannya maka ini tidak lengkap ya, karena apalagi jalan tol itu harus ada bahu jalannya sehingga untuk pertolongan darurat itu bisa terjadi. Kalau tadi tanya helikopter, ya tentu saja yang saya tahu Korlantas juga punya helikopter. Sering tuh ada, kalau ada perayaan-perayaan tuh ada peringatan Hari Bayangkari itu ada tuh demo turun dari helikopter. Harusnya bisa ya Bu ya? Iya, saya heran kalau misalnya ada kejadian ini kok nggak ada gitu ya. Ya. Itu tapi mungkin informasinya tidak nyampe. Jadi mereka yang sudah kelelahan, sudah ini tidak tahu mau nelpon kemana, sehingga petugas pun tidak tahu bahwa ada terjadi kegawat daruratan di mobil itu. Oke. Gitu. Tol Brebes Pejagan Cipali ini nantinya juga masih akan digunakan lagi oleh para pemudik di arus balik. Nah, Anda melihat dari bangunannya sendiri, infrastrukturnya apakah sudah siap Bu untuk dilewati oleh sedemikian banyak pemudik? Memang itu tidak dibangun hanya untuk Lebaran ya. Jadi kalau memang terlalu penuh kapasitasnya ya memang sangat terbatas. Memang jalan tol itu bukan dibangun untuk volume lalu lintas seperti waktu mudik ini. Kalau dilihat dari sisi geometriknya itu cukup bagus, kan cukup datar. Sekitarnya secara jarak pandang itu juga cukup baik. Tapi memang mungkin yang harus dilihat lagi yaitu tadi apakah bahu jalannya itu cukup, apakah rambu lalu lintasnya cukup, yaitu ada dua syarat untuk jalan itu beroperasi, itu layak jalan dan layak operasi. Apakah itu sudah layak operasi, ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang harus menyatakan betul nggak itu sudah layak operasi gitu. Oke, berarti memang harusnya ada analisa lebih dalam ya Bu ya soal untuk tol Brebes Timur ini. Baik, saya harus jeda sekali lagi. Dan pemirsa, sekali lagi sebelum kita masuk ke komersial break, kembali saya undang Anda untuk bisa berpartisipasi dalam percakapan kami pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali di segmen berikutnya sesaat lagi.